Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman teman, salam dari Masikang Alap Barokah. Hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2023, Masika berada di Makom Syekh Siti Jenar. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Syekh Siti Jenar adalah putra dari Syekh Datuh Soleh, seorang ulama asal Malaka. Ia dikenal sebagai tokoh wali songo yang memiliki pandangan kontroversial pada zamannya. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Syekh Siti Jenar dikenal karena ajaran Manunggaling Kawula Gusti, penjawaan dari Wahdatul Wujud. Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, sementara yang lain menganggap sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariat yang dilakukan Wali Songo. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang masih memiliki garis darah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Saat berdakwah di Caruban, beliau mendapat beberapa julukan, yaitu Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan lainnya yang masih banyak dan belum Masika ketahui. Adapun makna julukan itu adalah: pertama, Syekh Siti Jenar. Ada beberapa asumsi mengenai julukan Syekh Siti Jenar ini yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh berasal dari bahasa Arab yang berarti sebuah gelar bagi seseorang yang ahli atau pemimpin atau tetua dalam lingkup muslim. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah. Namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Sayyidi atau Sidi yang berarti tuanku atau junjunganku. Dan Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah. Dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan. Dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab Jinar dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara seperti api. Selanjutnya julukan Syekh Lemah Abang atau Lemah Brit. Sebutan yang diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di dusun Lemah Abang, kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Selanjutnya misteri tentang kematian tokoh wali yang satu ini, yang konon selain alim dan dikenal weruh sadurunge winarah, atau dalam bahasa Indonesia berarti tahu sebelum terjadi. Memiliki kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi, memandang masa depan dengan jelas, terarah, terukur, dan terencana, adalah sosok yang sekaligus juga diakui sakti mandraguna pada masanya. Namun hingga kini tetap saja tersisa banyak pertanyaan terkait kematiannya. Benarkah dia telah dieksekusi mati para wali? Jika benar,
siapa sebenarnya sosok wali yang telah membunuhnya? Jika salah, siapa pembunuh Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya dan di manakah jasadnya dikebumikan? Tak dapat disangkal bahwa dalam berbagai literatur yang membahas seputar kematian Syekh Siti Jenar, secara umum kesamaan yang diperlihatkan hanya sebatas yang berkaitan dengan masanya saja, yaitu keterangan yang menyebutkan bahwa sang Syekh wafat pada masa kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Raden Patah atau sekitar akhir abad ke-15 dan abad ke-16. Itu pun masih mengecualikan sebagai kisah versi Cirebon yang menyebutkan bahwa wafatnya Syekh Siti Jenar justru terjadi pada masa Sultan Trenggono. Sementara terkait proses kematiannya, berbagai sumber yang ada memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Tak heran jika sampai saat ini terdapat beberapa asumsi tentang misteri kematian Syekh Siti Jenar. Versi pertama. Dalam versi pertama menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak Raden Patah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin Sunan Bonang. Bertindak sebagai algojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Versi kedua. Versi kedua menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksana hukuman atau algojonya tak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri, dengan tempat eksekusi di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Mayat Syekh Siti Jenar dimandikan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, kemudian dimakamkan di Geraksan yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemlaten. Versi ketiga. Dalam versi ketiga, Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan algojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Versi keempat. Dalam versi yang keempat ini, yang memvonis dan yang menjadi algojonya adalah Sunan Giri melalui keris yang ditusukkan hingga tembus ke punggung Syekh Siti Jenar. Versi kelima. Disebutkan bahwa vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dijatuhkan Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankan eksekusi atau algojonya adalah Sunan Kudus. Versi keenam menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman harus dilaksanakan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan eksekusi. Akan tetapi kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa harus dihukum oleh pihak sultan dan para sunan. Sekaligus Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Versi ketujuh menceritakan bahwa terdapat dua orang tokoh utama yang memiliki nama asli yang berdekatan dengan nama kecil Syekh Siti Jenar. Tokoh yang pertama bernama Hasan Ali, anak Resi Bungsi yang semula berambisi menguasai Cirebon, namun kemudian terusir dari keraton karena kedurhakaan kepada Resi Bungsi dan pemberontakannya kepada Cirebon. Ia menaruh dendam kepada Syekh Siti Jenar yang berhasil menjadi seorang guru suci utama di Giri Amparan Jati. Tokoh yang satunya lagi adalah San Ali Ansor Al-Isfani dari Persia, yang semua merupakan teman seperguruan dengan Syekh Siti Jenar di Baghdad. Namun
Ia menyimpan dendam pribadi kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam hal ilmu dan kerohanian. Ketika usia Syekh Siti Jenar sudah uzur, dua tokoh ini sepakat bekerja sama untuk berkeliling ke berbagai pelosok tanah Jawa, ke tempat-tempat yang penduduknya menyatakan diri sebagai pengikut Syekh Siti Jenar, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Syekh Siti Jenar, sehingga masyarakat tersebut kurang mengenal sosok asli Syekh Siti Jenar. Pada tempat-tempat seperti itulah dua tokoh pemalsu ajaran Syekh Siti Jenar itu memainkan perannya, mengajarkan berbagai ajaran mistik, bahkan perdukunan yang menggeser ajaran tauhid Islam. Hasan Ali mengaku dirinya sebagai Syekh Lemah Abang, dan San Ali Ansor mengaku dirinya sebagai Syekh Siti Jenar. Hasan Ali beroperasi di Jawa bagian barat, sementara San Ali Ansor di Jawa bagian timur. Kedua orang inilah yang sebenarnya telah dihukum mati oleh anggota Wali Songo karena sudah melancarkan berbagai fitnah keji terhadap Syekh Siti Jenar sebagai guru dan anggota Wali Songo. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Banyak versi tentang permasalahan ini. Namun kita kesepakati bersama bahwasannya Syekh Siti Jenar adalah waliullah yang nasabnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.